Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang Isya ya, alhamdulillah saya bisa melaksanakan pengajian keluarga. Mudah-mudahan tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semua dalam mencari ilmu agama, mendatangi majelis ilmu, majelis zikir. Karena luar biasa pahalanya, di samping juga kita beribadah insya Allah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Baik, kita teruskan. Sebelum pengajian saya akan bacakan surat Ar-Ra'd ayat 14 sampai dengan ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffai ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Dan semua walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal. Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah Qul afatautum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumatu wan nur. Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqi fatashabal khalqu alaihim qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, siapa Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما من ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk dan tempat kediaman mereka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Shadaqallahul adzim. Kepada keluargaku, anak-anakku, surat Ar-Ra'd ini di surat Ar-Ra'd ini di ayat 15 tuh ada sujud tilawah ya. Walillahi yasjudu man fis samawati ardi ta'aw wa karhaw wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Sujud tilawah, doa sujud tilawah sudah tahu kan anak-anakku? Doa sujud tilawah, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qawlihi wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatan dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Itu doanya ya. Jadi sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat, bisa dilaksanakan di dalam sholat ya. Kalau di dalam sholat, kalau imamnya membacain sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Kalau imamnya membaca sujud ayat tilawah, kemudian imamnya tidak sujud tilawah, maka makmum tidak boleh sujud tilawah karena imamnya tidak melakukan sujud tilawah, karena kan sunnah ya. Kalau di luar sholat, misalnya kita membaca, ya kita disunahkan bersujud tilawah setelah membaca sujud tilawah selesai itu ya. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi ta'an wa karhaw wa dilaluhum bil ghudwi wal asal. Nah, satu sujud tilawah kita ya, sujud sekali ya. Itu. Setelah itu salam ke kanan dan ke kiri ya. Kemudian kalau misalnya kita mendengarkan bacaan teman kita membaca ayat suci Al-Quran, ada ayat sujud tilawah, yang membaca teman kita tidak sujud tilawah, kita enggak apa-apa sujud tilawah ya. Nanti untuk syarat dan rukunnya akan dibahas di kesempatan lain ya gitu. Baik, sedikit akan membacakan tentang hadis yang ada di kitab Bulughul Maram ya. Bulughul Maram ini kitab aslinya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuman saya membacanya terjemahnya ya. Karangan Khalifatul Rahman dan Har Herudin ya.
bab adzan ini ya, meneruskan bab adzan. Bab adzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Urutan hadis ke 196 yang ada di kitab Bulughul Maram terjemahannya ini ya. Wa Nabi Juhaifata radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yadinu wa atat taba'un fahu hahuna wa isba'ahu fi udunaihi. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Bilal mengumandangkan azan, aku memperhatikan mulutnya bergerak ke sana ke sini dan kedua telunjuknya terletak pada kedua telinganya. Walibni Majahin wajala isba'aihi fi udunaihi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bilal meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya. Wali Abi Dawud wa unquhu lamma balagu hayya ala shalah yamina wasimalan walam yastadir wa asluhu fi sahihain. Menurut Abu Dawud, Bilal menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri serta tidak berputar ketika mengucapkan kalimat hayya 'alas shalah. Hadis ini asalnya dari Bukhari dan Muslim. Wa Nabi Mahdhurata radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'jabahu sautuhu fa'an lamahul adana rawahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abu Mahzura radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu kagum dengan suara Bilal, lalu beliau mengajarkan azan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Wan Jabir bin Sumaratin qala sholaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghairu maratin wala marataini bi ghairi adani wala iqamati. Jabir bin Sumarah radhiyallahu anhu berkata, saya melaksanakan salat 2 hari raya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekali atau 2 kali saja tanpa azan dan iqamah. Jadi kalau salat hari raya mah Idul Adha, Idul Fitri itu Idul Fitri, Idul Adha tidak ada azan dan ya, tanpa azan dan iqamat ya. Wa nahuhu fil muttafaqi an Ibni Abbasin radhiyallahu wa ghairuhu. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh muttafaq alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu dan sahabat lainnya. Wa Nabi qadata fil hadisi tawili fi naumihim anis sholati summa adzana Bilalun fasola Rasulullah sallam kama kana yasna'u kulla yaumin. Rawahu Muslim. Ini nomor hadis yang 202 ya. 202 ini. Dari Qatadah di dalam hadis yang panjang yakni seputar tidur para sahabat hingga belum melaksanakan sholat Isya. Kemudian Bilal mengumandangkan azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sholat seperti yang dilakukan setiap hari. Hadis riwayat Muslim. Walahu an Jabirin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifata fa shalla bil maghriba wal isya'i biadani wahidin wa iqamatain. Menurut Imam Muslim berdasar hadis yang diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi SAW datang ke Muzdalifah kemudian melaksanakan salat maghrib dan isya dengan 1 azan dan 2 iqamat. Hadis yang urutan hadis 204. Walahu an Ibni Umar jama bainal maghribi wal isya'i bi iqamati wahidatin.
Zada Abu Dawud likulli sholatin wa fi riwayatin lahu wa lam yunadi fi wahidatin minhuma. Menurut Imam Muslim pula berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW menjamak sholat maghrib dan isya dengan satu iqamat. Beliau menambahkan iqamat untuk setiap sholat. Di dalam riwayat Abu Dawud lain tidak memberikan azan pada satu di antara keduanya. Jadi kalau jamaah itu qomatnya sekali saja ya. Wa ibni Umar wa Aisyah qala Rasulullah sallam inna bilalan yu'adinu bila bilail faqulu wasrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum wa kana rajulan a'mala yunadi hatta yuqala lahu asbahta mutafaqun alaih wa fi akhiri idza rajul. Ibnu Umar dan Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari, maka makan dan minumlah hingga Ibnu Maktum mengumandangkan azan. Ummu Maktum adalah laki buta, dia tidak mengumandangkan azan hingga ada orang mengatakan padanya, engkau telah masuk waktu subuh. Muttafaqun alaih. Kalau pada hadis ini derajat mudraj. Demikian pembacaan hadis. Pembacaannya kurang fasih, mohon maaf. Nanti syarahnya, keterangannya kita tanyakan kepada ahli hadis. Kurang lebih mohon maaf, pembacanya kurang lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.